Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Falihat Mahernisa, Soeharto Yibah Letuang, dan Vetasya Ayu Valentina akan menjelaskan tentang subjek dakwah, kompetensi dasar dakwah, serta keahlian dan penunjang subjek dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dakwah. Subjek dakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Dalam bahasa Arab disebut dai. Di Indonesia para dai memiliki banyak sebutan antara lain mubaligh, ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan atau tugas dan eksistensinya yang sama seperti dai. Dai dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, dai menurut kriteria umum, yaitu setiap muslim yang berdakwah sebagai kewajiban yang melekat tak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam. Yang kedua, dai menurut kriteria khusus, yaitu mereka yang mengambil keahlian khusus dalam bidang dakwah dengan kesungguhan luar biasa dan dengan quwwah hasanah. Status atau peran dai sebagai pemimpin, karena dia adalah penyeru kepada kebijakan dan orang yang mencegah kemungkaran. Dalam kaitan ini, dai dituntut untuk bisa menjadi uswatun hasanah bagi umat sebagai mujahid, artinya sebagai pejuang dan penegak ajaran Allah. Dalam hal ini, dai dituntut memiliki jiwa besar dan mampu membesarkan jiwa orang lain sebagai objek. Karena dai selain sebagai penyeru kebijakan kepada orang lain, dia juga harus menyeru dirinya sendiri supaya berbuat kebajikan dan dijauhi dari kemungkaran sebagai pembawa misi, yaitu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Fungsi dai meluruskan akidah dari berbagai penyimpangan motivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menolak kebudayaan yang destruktif. Berikutnya, kompetensi dai. Syarat minimal yang dimiliki dai mencakup pemahaman, pengetahuan, penghayatan, perilaku, dan keterampilan dalam bidang dakwah. Kompetensi dakwah ini mencakup kompetensi substansif dan kompetensi metodologis. Yang pertama, kompetensi substansif. Kompetensi substansif menekankan pada keberadaan dai dalam dimensi ideal dalam bidang pengetahuan. Kompetensi ini meliputi yang pertama, memahami agama Islam secara komprehensif. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik, mengetahui perkembangan iptek yang relatif luas, memahami hakikat dakwah, mencintai objek dakwah dengan tulus, mengenal kondisi lingkungan dengan baik, memiliki kejujuran dan rasa ikhlas, teguh pendirian dan tegas, jujur dan terbuka menerima kebenaran, dan sabar dan tabah serta tawakal kepada Allah. Yang kedua, kompetensi metodologis menekankan pada kemampuan praktis yang harus dimiliki seseorang dai dalam operasional dakwah atau pelaksanaannya, meliputi yang pertama, dai harus mencari dan mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri objektif dan subjektif pada objek dakwah. Yang kedua, dai harus mampu mengidentifikasi permasalahannya dakwah yang akan ia hadapi. Yang ketiga, mampu membuat perencanaan dakwah yang mencakup persiapan dan kegiatan dakwah. Yang ketiga, mampu membuat pelaksanaan dan perencanaan. Seorang pendakwah selain harus memiliki kompetensi dasar, juga harus memiliki kompetensi penunjang, antara lain kompetensi spiritual, di mana seorang pendakwah harus memiliki sifat iman dan takwa, ahli taubat dan ibadah, sidik dan amanah, bersyukur, ikhlas, ramah, dan penuh perhatian.
Selain itu, harus memiliki kompetensi intelektual dan kompetensi profesional, di mana seorang pendakwah harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang luas berupa tafsir Al-Quran, hadis, ilmu fikih, akhlak, maupun sejarah peradaban Islam. Berikutnya adalah kompetensi moral. Seorang pendakwah harus bisa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul berupa sidik, amanah, tabligh, ramah, dan pengertian. Dan yang terakhir, kompetensi penunjang seorang pendakwah adalah kompetensi fisik dan material. Pendakwah harus berupa orang yang sehat jasmani, memiliki kecukupan materi, serta berasal dari etnik kaumnya sendiri. Berikut tadi adalah penjelasan tentang subjek dakwah, kompetensi dasar, serta keahlian dan penunjang subjek dakwah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika dari kelompok 1 masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.